Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Syahrinur MSI dengan tema hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah yang telah mengistimewakan waktu-waktu tertentu atas waktu yang lainnya. Dalam sehari semalam misalnya, Allah istimewakan sepertiga malam yang terakhir untuk dijadikan sebagai waktu beribadah. 7 hari dalam satu pekan Allah istimewakan hari Jumat, sehingga Jumat biasa disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. 12 bulan dalam satu tahun Allah istimewakan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, satu-satunya bulan dari 12 bulan yang ada yang namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Dari 12 bulan yang ada, 11 bulan itu tidak disebut namanya di Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Hanya Ramadan satu-satunya yang namanya disebut. Ayatnya tadi sudah dibacakan oleh Ibu di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak hanya dituntut untuk dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan-aturan fikihnya, tapi ibadah juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ukuran-ukuran adabnya. Nabi yang mengajarkan kepada kita, ibu-ibu sekalian, bagaimana beribadah yang benar dan bagaimana beribadah yang baik. Ibu-ibu yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Insya Allah 11 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau diumpamakan dengan tamu, Ramadan ini adalah tamu yang sangat istimewa. Maka seyogianya kita juga mempersiapkan diri secara khusus untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Ada banyak persiapan yang seyogianya kita lakukan. Bahkan semestinya minimal persiapan itu dari sejak masuknya bulan Rajab. Dulu para sahabat Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab sering membaca doa, Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Itu sebagai wujud ada kerinduan di dalam hati terhadap Ramadan. Jadi namanya Ramadan sudah sering disebut-sebut sejak masuknya bulan Rajab. Bahkan beberapa ulama kita membagi aktivitas hidupnya itu, membagi doanya dua bagian saja. Kalau di bulan Ramadan dan 6 bulan berturut-turut, itu doanya apa? Mudah-mudahan amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima Allah. Kemudian 6 bulan sebelum masuk Ramadan, doanya apa? Mudah-mudahan dipertemukan lagi dengan Ramadan. Jadi 12 bulan dalam satu tahun, 6 bulan doanya semoga amal ibadah di bulan Ramadan diterima. 6 bulan lagi mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Itu bagian dari persiapan kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ada kerinduan di hati. Jangan sampai terkesan kaget, mau ternyata bulan Ramadan, tinggal 10 hari lagi atau tinggal 3 hari lagi. Jadi seakan-akan tidak ada kerinduan kita terhadap bulan Ramadan tersebut. Nah, salah satu persiapan yang juga sangat penting yaitu persiapan dari segi ilmu. Ya, bekal ilmu. Terutama tentu saja mengenai amalan yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Mengapa bekal ilmu itu sangat penting? Sering saya sampaikan bahwa amal ibadah apapun yang kita lakukan, syaratnya untuk diterima Allah kan tidak banyak, 2 saja. Yang pertama dilaksanakan dengan ikhlas, akhlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu illa ma khulisa lahu. Ikhlaskanlah amalan kalian hanya untuk Allah, karena sungguh Allah tidak akan menerima satu amal kecuali yang dilakukan secara ikhlas untuknya. Tapi modal keikhlasan saja tidak mencukupi, ibu-ibu sekalian. Amal itu juga harus mutaba'ah, dilakukan sesuai dengan koridor syariat. Amal itu harus sawab, benar. Seikhlas apapun kita beribadah, kalau ternyata menyimpang dari tuntunan syariat, ya, maka tentu amal itu akan tertolak. Nah, kalau amal yang ikhlas kan urusan hati kita semua. Tapi kalau amal yang sesuai dengan tuntunan agama, amal yang benar, dengan ilmu lah kita bisa membedakan ini sesuai atau tidak sesuai. Nah, bisa kita mengatakan urusanku itu Ustaz, ya, sesuai atau tidak sesuai. Ilmu yang membuat kita bisa membedakan. Disitulah letak pentingnya kita belajar, ya, menghadiri pengajian, menuntut ilmu supaya kita bisa membedakan ini sesuai atau tidak sesuai. Ada beberapa amal ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Yang pertama dan paling utama tentu ibadah puasa, karena itulah yang menjadi keistimewaannya Ramadan. Kemudian yang kedua, menghidupkan malam Ramadan dengan salat, yang lebih kita kenal dengan nama salat tarawih, dilanjutkan dengan salat witirnya. Kemudian yang ketiga, tadarus Al-Quran, ya, karena Ramadan dan Al-Quran itu 2 hal yang kaitannya sangat erat. Tadi sudah dibacakan ayatnya, syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Ya, karena salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, doanya orang yang puasa sampai dia berbuka. Begitu juga di malam-malam Ramadan, begitu juga di waktu sahur. Terus yang kelima, perbanyak sedekah, perbanyak infak. Ya, karena amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu bisa setara dengan amalan yang wajib di luar Ramadan. Kemudian yang kelima, yaitu melaksanakan i'tikaf, ya, melaksanakan i'tikaf, terutama yang keenam i'tikaf terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, lalu yang ketujuh yaitu umrah. Jika punya kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir di akhir Ramadan yaitu menunaikan zakat fitrah, atau lebih tepatnya zakat fitri. Kalau kita di Indonesia sering sebut zakat fitrah.
Nah, tentu waktu kita yang terbatas ini mungkin tidak akan cukup untuk menguraikan semua. Kita bahas yang paling pokok lah, ibadah puasa dulu. Dalam bahasa Arab puasa itu disebut siam atau saum. Arti harfiahnya menahan. Seseorang yang menahan diri dari satu aktivitas tertentu secara bahasa disebut saum. Maryam alaihissalam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, pernah berkata dan diabadikan di Al-Quran, Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya saya telah bernazar untuk Tuhanku bahwa saya akan saum, saya akan puasa. Tapi bukan puasa tidak makan tidak minum. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan bicara dengan manusia sepanjang hari ini. Nah, ternyata yang dia maksud puasa tidak bicara. Itu menurut pengertian bahasanya. Kalau secara syariat, puasa itu adalah al-imsaku anil muftirati min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairiha min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan seperti makan, minum, jima, hubungan suami istri, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari disertai dengan niat. Jadi puasa rukunnya ada dua. Rukunnya yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Nah, niatnya dulu. Niat pada puasa itu beda dengan niat pada ibadah yang lain. Semisal salat. Kalau salat, kapan kita berniat, Bu? Pada saat memulainya. Dia terangkai dengan awal ibadah. Pada saat kita berdiri, begitu hendak takbiratul ihram, kita niat di hati. Atau bahkan bisa dibantu dengan ucapan lisan. Seperti tadi, usalli fardal asri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi di awal ibadah dia terangkai. Tapi kalau puasa tidak mesti terangkai dengan awal ibadahnya. Dan awal ibadahnya puasa dari terbitnya fajar. Tapi tidak disyaratkan niatnya pada saat fajar mau terbit. Dari sejak malam hari kita sudah bisa niat untuk puasa keesokan harinya. Kan biasanya begitu di masjid, Bu ya. Pak Imam biasa ingatkan, niat untuk puasa besok. Padahal pulang dari masjid sampai di rumah masih lanjut lagi makan minumnya. Tidak ada masalah. Mengapa puasa tidak harus niatnya itu terangkai dengan awal ibadah itu fajar? Karena kita tidak bisa mengendalikan waktu fajar. Beda dengan awalnya salat, kita bisa kontrol, kita bisa kendalikan. Nah, itu. Yang kedua, ada perbedaan antara niat pada puasa sunnah dengan niat pada puasa wajib. Kalau niat pada puasa sunnah seperti memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, niatnya itu, Bu, boleh setelah subuh. Pagi-pagi baru ibu niat, puasa mas saja hari ini deh. Boleh itu, Bu. Boleh. Asal belum pernah makan minum sebelumnya. Tidak bisa juga kalau sudah sarapan banyak-banyak, sudah kenyang sekali, tiba-tiba, ku ingat-ingat dulu ceramahnya Ustaz, bisa niatnya puasa sunnah setelah subuh. Puasa mas saja deh hari ini. Tidak bisa, bukan sudah sarapan. Kalau belum sarapan, belum pernah makan minum, niat puasa sunnah itu boleh setelah subuh. Pernah di suatu pagi Rasulullah SAW menemui Aisyah, terus Nabi tanya, ya Aisyah, ama'aki syai', Aisyah, ada tidak makanan yang bersama? Maksudnya ada yang bisa dimakan-makan ini Aisyah? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Idzan fa inni shaim, ya sudah kalau begitu saya puasa saja. Ya, jadi niatnya setelah subuh boleh untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, qadanya puasa Ramadan, ya, puasa nazar. Niatnya mesti sebelum subuh. Tidak boleh lewat waktu subuh baru kita niat. Itu bodi yang kedua. Yang ketiga, menurut Imam Malik rahimahullahu taala anhu, beliau pelopor mazhab Malikiyah, puasa Ramadan itu dipandang satu kesatuan. Karena dia satu kesatuan, niatnya boleh di awal Ramadan saja. Langsung niat puasa 1 bulan sekaligus. Jadi di hari terakhir Sya'ban, begitu matahari hendak terbenam, niat puasa 1 bulan sekaligus. Itu menurut Imam Malik rahimahullahu taala anhu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, niat puasa Ramadan itu mesti tiap-tiap malam. Karena hari-hari di bulan Ramadan masing-masing berdiri sendiri.
Tidak sama dengan rakaat salat. Contoh Ibu, ada orang salat asar tadi ya, 4 rakaat. Rakaat pertamanya lancar, tidak ada masalah. Kedua lancar, tidak ada masalah. Ketiga lancar, tidak ada masalah. Tiba-tiba rakaat keempat, mohon maaf, kentut, berhadas. Keluar dari masjid, wudhu, masuk lagi, terus salat 1 rakaat. Begitu ditanya, Ibu, kok salatnya cuma 1 rakaat? Apa jawabannya? Kan yang batal Ustaz cuma rakaat keempat. 1, 2, 3-nya tidak batal. Bisa begitu Bu ya? Tidak bisa, harus diulang secara keseluruhan karena satu kesatuan. Tapi kalau puasa Ramadan 1, 2, 3, hari pertama, kedua, ketiga lancar, tidak ada masalah. Hari keempat sakit, tidak puasa di hari keempat. Yang diganti 1, 2, 3, 4 atau hari keempat saja. Nah, berarti masing-masing berdiri sendiri. Berarti niatnya mesti tiap-tiap malam. Tapi untuk kehati-hatian lebih baik lagi, di awal Ramadan niat puasa 1 bulan sekaligus. Nanti tiap-tiap malam kita niat lagi untuk puasa keesokan harinya. Itu Budi. Nah, terus yang keempat, karena niat ini rukunnya puasa, kalau ada yang membatalkan niat puasanya bagaimana? Itu 2 macam Bu. Yang pertama, kalau dia batalkan niatnya sebelum subuh. Dan yang kedua, kalau dia batalkan niatnya setelah subuh. Contoh ini yang pertama, membatalkan niat sebelum subuh. Malam-malam dia sudah niat besok mau puasa. Nah, begitu waktu subuh katakanlah tiba-tiba saya mau ke Jakarta ini besok, jangan saya puasa deh. Nah, berarti dia batalkan niatnya Bu. Dia batalkan sebelum subuh. Ternyata besoknya puasa masa aja deh. Biar dia puasa Bu, tetap puasanya tidak sah karena dia sudah membatalkan niat puasanya. Itu kalau membatalkannya sebelum subuh. Kalau dia mau puasa, dia harus niat lagi sebelum subuh. Sebelum subuh, Ibu ya. Nah, yang beda pendapat ulama kalau dia membatalkannya setelah subuh. Contoh, misalnya dari subuh itu dia puasa, setelah subuh itu dia puasa. Tapi siang-siang panas terik, panas sekali. Panas terik itu Bu, panas. Terus haus sekali saya ini, tidak kuat mau puasa deh, kubatalkan saja puasaku. Berarti dia sudah membatalkan niat puasanya. Ambil air minum gitu, ambil air minum. Sayangnya deh kalau kubatalkan puasaku, jangan deh, tidak jadi minum Bu. Ini bagaimana puasanya? Menurut sebagian mazhab Malikiyah dan Hanabila puasanya batal. Karena niat itu rukunnya puasa, meskipun dia tidak minum. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah mayoritasnya berpendapat puasanya masih sah. Tapi hindari saja yang seperti itu. Jadi jangan berniat membatalkan puasa, ya Bu ya, yang berniat. Itu rukun pertama. Yang kedua, rukunnya puasa yaitu meninggalkan yang membatalkan. Apa sih yang membatalkan puasa? Secara fikih ini, secara hukum. Yang disepakati semua ulama membatalkan puasa. Karena itu yang disyaratkan di ayat yang Ibu baca tadi, Al-Baqarah 187. Yang pertama, makan dengan sengaja di siang hari Ramadan. Yang kedua, minum dengan sengaja di siang hari Ramadan. Dan yang ketiga, melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ini yang disepakati semua ulama membatalkan puasa. Dan di ayatnya disebutkan Al-Baqarah 187 di awal ayat, uhilla lakum lailatus siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, dan seterusnya. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa, maksudnya di malam Ramadan, ar-rafasu ila nisaikum. Rafas itu artinya jima, melakukan hubungan dengan istrimu. Nah, terus di ayat yang sama juga dikatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah, minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam. Benang putih itu fajar, benang hitam itu malam. Artinya dibolehkan di situ melakukan hubungan suami istri, makan minum malam sampai subuh, sampai fajar. Summa atimmus syiyam, setelah itu sempurnakan puasa ilal lail, sampai malam. Maka yang disepakati ulama pembatal puasa itu makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dan jima, melakukan hubungan suami
istri. Itu saja yang disepakati semua ulama. Selebihnya itu sudah beda pendapat. Selebihnya sudah beda pendapat. Misalnya, mohon maaf ibu ya, seorang suami mencium istrinya di siang hari Ramadan. Ini hukumnya bagaimana? Batal atau tidak? Ya, ulama beda pendapat. Tapi ada yang merinci. Ini mohon maaf karena bahasan fikih saya sebutkan saja secara transparan. Ya, ada yang merinci bu. Ada yang haram membatalkan puasa, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang haram dan membatalkan puasa itu kalau disertai dengan syahwat. Ya, disertai syahwat dan sampai membuat air mani keluar, itu membatalkan puasa. Nah, yang makruh kalau hanya disertai syahwat saja tanpa ada air mani yang keluar, itu makruh. Yang mubah kalau tidak disertai syahwat. Ya ada ciuman biasa saja, kasih sayang bu, tidak ada di syahwatnya. Nah, misalnya sudah kebiasaan suami mau berangkat kerja pagi-pagi cium misalnya. Oh, tapi kalau sudah tua-tua kapan jarang begitu budi. Mau pergi langsung saja pergi. Nah, ada kapan begitu. Ini secara fikihnya bu ya, secara fikihnya. Bu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus yang berikutnya muntah dengan sengaja. Menurut pendapat mayoritas ulama itu juga membatalkan puasa. Sengaja dikorek-korek sampai keluar itu makanan yang sudah masuk di dalam lambung keluar, itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak disengaja tidak batal. Tidak disengaja. Ibu mabuk kendaraan, berkendara dalam jarak yang cukup jauh, lalu muntah, tidak batal, kan tidak disengaja muntahnya. Ya. Terus yang berikutnya yang beda pendapat ulama, memasukkan ke dalam tubuh zat makanan atau zat minuman cairan tapi tidak melewati saluran makanan dan minuman. Karena yang difahami dengan makan dan minum itu memasukkan ke dalam rongga kita ini, lambung, perut, ya, melewati saluran makanan dan minuman, baik yang masuk benda padat, benda cair atau gas, sekalipun bukan makanan atau bukan minuman. Tisu ini bu, tisu. Dikunyah-kunyah itu tisu, terus ditelan, puasanya batal. Meskipun tisu itu bukan makanan, bukan makanan. Ya, yang jelas memasukkan. Itulah sebabnya biasa ada bapak-bapak bertanya, Ustaz, kenapa bisa merokok membatalkan puasa? Nah, rokok bukan makanan. Iya, Anda memasukkan ke dalam tubuh dan itu melewati saluran makanan atau minuman, batal puasanya. Ya bu ya. Nah sekarang kalau orang diinfus, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak batal karena tidak melewati saluran makanan dan minuman. Ada yang berpendapat batal. Tapi ini sudah khilafiyah bu. Ada yang mengatakan batal, kan fungsinya seperti makanan, membuat kita merasakan kekenyangan. Tapi yang membuat batal itu kan bukan masalah kenyang tidak kenyangnya, tapi maksudnya. Contoh, ada satu biji nasi ditelan bu, itu membuat kenyang tidak? Tapi puasanya batal. Ini bukan masalah kenyang. Ya, jadi menurut banyak ulama infus itu tidak membatalkan puasa, tapi sikap yang hati-hati. Kalau ulama beda pendapat dihindari, ya dihindari. Tarkul khilafi aula, meninggalkan yang diperselisihkan oleh ulama itu yang lebih utama. Nah, terus selain yang sifatnya wajib karena itu memang rukunnya puasa ibu-ibu sekalian, dijaga juga sunnah-sunnahnya. Dijaga yang disunnahkan. Apa saja itu yang disunnahkan? Sahur. Jangan diremehkan sahur. Sahur ini salah satu faktor pembeda puasa kita dengan puasa umat sebelumnya. Jadi kan ibu baca ayatnya Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, salah satu pembedanya itu sahur. Jadi sahur boleh, bukan masalah kuat tidak kuat. Jangan misalnya sahur deh, biar tidak sahur kuat juga. Masalah keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian. Di dalam sahur itu ada berkah. Sahur awal waktunya dari muntasifil lail, pertengahan malam. Jadi kalau pulang dari salat tarawih, misalnya anak-anak remaja, sahur memang mas saya deh, jangan dibangunkan saya, nah sudah mas sahur ini. Belum sahur itu baru jam 10.
itu masih lanjutan makan malam. Sahur itu dari muntasifil lail. Jadi bangunkan anak-anak kita untuk dapat keberkahannya sahur. Nah, sunnah lanjutannya melambatkan sahur. Jangan juga jam 1 sahur, dilambatkan. Semakin dekat subuh itu semakin bagus. Tapi tetap ada jeda waktunya. Sahabat cerita, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami biasa sahur bersama Rasul. Summa qumna ila shalah. Setelah sahur kami bangkit berdiri untuk salat subuh. Terus ditanya, berapa jaraknya itu antara selesainya sahur dengan salat subuh? Karena dulu ndak ada jam, Bu. Ndak bisa dipatok sekian menit, maka pakai ukuran bacaan Al-Qur'an. Ya, qadruha 50 ayat. Kalau baca Quran kira-kira masih sempat baca 50 ayat. Yang sederhana, ndak begitu panjang, ndak begitu pendek. Cara bacanya juga sederhana, ndak terlalu cepat, ndak terlalu lambat. Surah Yasin 83 ayat. Ibu biasa kalau baca surah Yasin berapa lama, Bu? Surah Yasin ya 25 menitan ya. Jadi kalau 50 ayat ya sekitar 10 menitan lah. Sekitar 10 menit. Nah, itulah sebabnya kemudian kan di negara kita itu namanya jadwal imsakia Ramadan ya. Sebelum masuk subuh imsak. Meskipun secara bahasa agak rancu, karena imsak itu artinya menahan. Tapi sebetulnya masuk imsak itu belum wajib menahan. Lebih tepatnya disebut waktu ihtiyati, waktu kehati-hatian. Semacam lampu kuning lah. Ya, supaya kita ada persiapan. Oh, sudah dekat-dekat ini subuh. Kalau dulu di masa Nabi sampai sekarang di Makkah Madinah kan ada azan pertama. Itu sebelum masuknya waktu subuh. Salah satu fungsinya mengingatkan waktu subuh sudah dekat. Nah, terus yang berikutnya, Bu, sunnah lanjutannya menyegerakan buka. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Segerakanlah berbuka. Umatku akan terus-menerus berada dalam kebaikan selama mereka melambatkan sahurnya dan menyegerakan bukanya. Asal sudah masuk waktunya, jangan juga baru tarhim di masjid. Katanya Ustaz, sunnah menyegerakan buka. Ayo buka cepat, belum masuk waktunya. Ya, asal sudah masuk segerakan buka. Ibu sementara masak begitu, paling tidak minumlah dulu seteguk air. Minum dulu seteguk air. Ya, yang jelas puasa itu sudah dibatalkan, artinya kita sudah berbuka puasa. Terus yang berikutnya, Bu, tadi di ayat yang Ibu baca kan di situ disebut ada 3 kelompok manusia diberi keringanan, boleh tidak puasa. Bukan dilarang, Bu ya, bukan dilarang puasa. Diberi keringanan boleh tidak puasa. Siapa saja itu? Satu yang disebut di ayat yang Ibu baca, wa 'alal ladzina yutikunahu. Dan orang-orang yang kepayahan kalau dia puasa. Mungkin dia kuat puasa tapi dia harus paksa-paksa dirinya. Dicontohkanlah ulama, yaitu orang yang sudah lanjut usia, yang karena usia lanjutnya itu susah sekali, kasihan kalau dia mau puasa, tapi masih bisa kalau dia paksa sekali. Nah, itu diberi keringanan boleh tidak puasa. Nah, konsekuensinya apa kalau dia tidak puasa? Fidyatun ta'amu miskin, yaitu bayar fidyah, bayar tebusan dalam bentuk ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Untuk 1 hari dia tidak puasa, 1 orang miskin 1 kali makan. Ya, 1 kali makan. Tapi saya Ustaz 3 kali kak makan 1 hari, jadi 3 kali juga aku kasih makan. Tidak, biar ibu 5 kali makan 1 hari, tetap fidyahnya itu 1 kali makan per hari. Ukurannya berapa? Kalau bahan makanan setengah sa'. Setengah sa' itu sama dengan 2 mud. 1 mud sebegini, Bu ya, 1 mud. Ya seliter lah, Bu ya, kan tidak sampai juga seliter ini, cuma genggaman tangan kita kan beda-beda. Orang Arab mungkin agak besar dia genggaman tangan. 1 liter lah, standar 1 liter. Jadi kalau 2 liter 2 liter ya per hari, 1 bulan 60 liter. Fidyah itu, Bu, dibayarkan setelah terbukti tidak puasa. Jangan dulu di awal Ramadan aku bayar memang fidyah aku 1 bulan deh, tidak puasa hari ini dibayar, besok jangan dulu. Atau bisa dirapel 7 hari tidak puasa, Ibu, 7 hari tidak puasa, dibayar itu yang 7 hari, yang kedepannya jangan dulu. Bisa juga di akhir Ramadan baru kita bayarkan 1 bulan. Bisa juga dalam bentuk makanan yang sudah jadi, kasih makan saja, panggil 30 orang miskin atau dibawakan 30 makanan yang sudah jadi, bentuk 30
orang yang masuk dalam kategori orang miskin. Sebaiknya dalam bentuk bahan makanan atau makanan yang sudah jadi. Ya. Mazhab Hanafiyah sih membolehkan dalam bentuk diuangkan, tapi mayoritas ulama berpendapat dalam bentuk makanan. Ya. Karena fungsinya memang untuk dimakan. Kalau kita kasih dalam bentuk uang, belum tentu dibelikan makanan. Siapa tahu pulsa dibeli, tak apa. Tapi Ustaz, kan dia juga butuh uang. Kalau kita mau bantu, kita kasih fidyahnya dalam bentuk makanan, baru kita sedekahi lagi dalam bentuk uang. Itu Bu ya. Yang berikutnya yang diberi keringanan lagi, wa in kuntum marda, jika kalian sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan. Sakit yang bagaimana? Ayatnya umum, sehingga ada yang sangat luas, terlalu longgar pemahamannya. Sakit apa saja? Sakit mata. Kenapa tidak puasa? Sakit mataku. Tidak mempengaruhi. Jadi sakit di sini, sakit yang apabila si sakit itu puasa bisa memperparah penyakitnya atau memperlambat sembuhnya. Jadi bisa memperparah penyakitnya atau berdasarkan penilaian dari orang yang punya ilmu, dokter atau pengalaman. Pernahkah saya sakit begini terus saya puasa, tambah parah sakitku, lama saya baru sembuh misalnya. Dalam perjalanan yang seukuran jarak, dibolehkannya salat itu untuk dikasar. Apa konsekuensinya kalau orang sakit, orang dalam perjalanan itu tidak puasa? Fa'iddatum min ayamin ukhar, ganti pada hari-hari yang lain. Diganti pada hari-hari yang lain. Itu diqada, diganti pada hari yang lain. Jangan kifidyah. Saya tidak puasa kemarin Ustaz 2 hari sakit perutku, jadi sudah diganti. Aku bayar di fidyah. Kenapa fidyah? Yang fidyah itu orang yang kepayahan kalau dia puasa yang sudah usul. Kecuali kalau orang yang sakit tahunan Bu, puluhan tahun dia sakit dan semua tidak bisa lagi, dia diharapkan untuk mengqada puasanya. Terus di Al-Quran itu Bu ya, di hadis Nabi tambahkan 2 yang diberi keringanan boleh tidak puasa. Siapa itu? Ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Hanya Nabi tidak jelaskan konsekuensinya apa. Kalau orang sakit kan ganti jelas, orang dalam perjalanan ganti jelas. Ya, orang yang kepayahan seperti orang yang sudah lanjut usia bayar fidyah. Kalau ibu hamil, ibu menyusui, apa konsekuensinya? Nabi tidak sebut, maka ulama beda pendapat. Ya, paling tidak ada 4 pendapat yang saya baca. Mungkin ada pendapat lain, ini yang saya baca. Saya mulai dari pendapat yang paling tua. Pendapatnya 2 sahabat Nabi, Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Menurut Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas, kalau ibu hamil, ibu menyusui itu tidak puasa, maka kewajibannya bayar fidyah. Itu Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Loh kok bayar fidyah? Karena kedua sahabat Nabi ini memasukkan ibu hamil dan ibu menyusui dalam kategori yang disebut di ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dimasukkan ke situ. Karena dimasukkan berarti kewajibannya bayar fidyah. Pendapat pertama. Nah, pendapat kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ibu yang hamil dan ibu yang menyusui, kalau dia tidak puasa, kewajibannya mengganti, bukan fidyah. Alasannya apa? Disamakan dengan orang yang sakit. Kalau orang sakit tadi kewajibannya apa Bu? Orang sakit qada kan, bukan fidyah, qada. Maka ibu hamil, ibu menyusui juga kewajibannya qada, mengganti, bukan bayar fidyah. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik membedakan antara ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau ibu hamil, kewajibannya cuma mengganti. Tapi kalau ibu menyusui, kewajibannya mengganti plus fidyah. Mengganti juga fidyah juga. Loh kok beda ini ibu hamil sama ibu menyusui? Kalau ada seorang perempuan hamil, ketika dia hamil, kehamilannya tidak bisa dia wakilkan. Ibu deh. Kalau ibu hamil setengah Ramadan, kan ibu tidak bisa. Kamu dulu yang hamil ini, mau ke puasa, kan tidak bisa. Tapi kalau penyusuan bisa tidak diwakilkan Bu? Tidak bisa. Sekarang bisa diwakilkan juga sama susu botol. Kalau siang hari susu botol mau dulu malam lagi baru susu asli misalnya. Jadi artinya masih ada solusinya
untuk dia puasa, tapi dia memilih tidak puasa, boleh. Maka kewajibannya lebih berat, mengganti sama fidyah. Itu pendapatnya Imam Malik. Nah, kalau Imam Syafi'i, ini yang banyak diikuti di Indonesia, mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, dilihat dulu penyebabnya apa. Mengapa ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak puasa? Saya mohon maaf, ada ibu-ibu yang pernah tidak puasa ketika hamil atau ketika menyusui, Bu? Nah, kenapa ibu tidak puasa? Kenapa Bunda puasa? Hah? Enggak, Kak, waktu hamil, Bu, waktu hamil. Hah? Kelaparan ki, ngidam ya. Ngidam mual-mual. Oke, iya. Oke, baik. Kalau alasan yang ibu sampaikan itu kan pertimbangannya karena dirinya ibu. Nah, ada juga ibu yang hamil menyusui itu tidak puasa karena pertimbangan anaknya. Nah, kenapa kita puasa? Tidak kuat Kak? Tidak kuat ya, sebetulnya cuma kurang asiku kalau puasa Kak, kasihan anakku. Nah, jadi yang dikhawatirkan anaknya. Ini jadi menentukan, Bu. Kalau ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak puasa karena mengkhawatirkan anaknya saja, anaknya yang dikhawatirkan, bukan dirinya ini, Bu, anaknya. Kewajibannya dua, mengganti bayar fidyah juga. Kalau anaknya saja yang dikhawatirkan, mengganti bayar fidyah juga. Kalau yang dikhawatirkan anaknya saja. Tapi kalau yang dikhawatirkan dirinya, si ibu itu sendiri atau diri dan anak, ya jelas dirinya masuk, maka kewajibannya hanya mengganti saja. Ya, mengganti saja. Yang lebih hati-hati, Bu, lebih hati-hati ganti, Bu, ya, ganti. Jangan coba fidyah. Kecuali kalau menyulitkan. Saya itu tidak bisa aku ganti. Kenapa, Bu? Belum cukup 2 tahun saya menyusui, hamil malah lagi. Hamil, melahirkan lagi, menyusui, hamil lagi. Jadi tidak bisa aku ganti, Ustaz. Sudah kalau begitu fidyah. Kembali kepada pendapat Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Tapi selama ibu masih bisa mengqada, maka qada lah, gantilah. Itu yang lebih hati-hati. Ini kita baru bahas puasa, Bu, belum tarawihnya, tadarusnya, doa zikirnya, ya, umrahnya, itikaf dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira cukup itu dulu, Bu, ya, untuk bekal kita di hari ini. Kalau ada yang ibu ingin diskusikan, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang sampaikan, saya persilakan Pak Ibu sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.